Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita wa sallamta wa barakta ala ali sayyidina Ibrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua RW 06 Bapak Subandi Ilyas, yang saya hormati Bapak Ketua RT 02 Pak Ahmad Madun, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Ar-Rahman, yang saya muliakan Bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rahman, yang saya hormati guru saya Bapak Ustadz David Aliyudin, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram, hadis yang kedua dari bab salat Jum'ah, atau hadis yang ke-44 446 halaman 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati thumma nansarifu wa laysa lil hitani dillun yustadallu bihi, muttafaqun alaihi wa labdu lil Bukhari wa fi labdi li Muslimin kunna nujammi'u ma'ahu idza zalatis syamsu thumma narji'u natatabba'u al-fai'a. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, kami pernah melaksanakan salat Jumat bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami bubar pada saat tembok-tembok tidak memiliki bayangan untuk berteduh. Hadis muttafaqun alaihi dan lafaznya milik riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan kami melaksanakan salat Jumat bersama Rasulullah SAW ketika matahari tergelincir, kemudian kami pulang sambil mencari tempat berteduh. Hadis dari Salamah bin Al-Aqwa ini maksudnya menginformasikan kepada kita bahwa mulainya sholat Jumat itu sama dengan masuknya waktu zuhur. Mulainya sholat Jumat itu sama dengan masuknya waktu zuhur. Menurut madhab Imam Asy-Syafi'i, syarat sah sholat Jumat ada 6. Yang pertama, sholat Jumat dilaksanakan di waktu zuhur. Yang kedua, didirikannya sholat Jumat di perbatasan daerah. Yang ketiga, sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah. Yang keempat, jamaahnya itu minimal 40 orang, laki-laki, baligh, dan mustautinin. Mustautinin itu penduduk asli.
Itu yang keempat. Yang kelima, tidak boleh sholat Jumat didahului oleh sholat Jumat yang lain di satu wilayah yang sama. Yang kelima. Yang keenam, harus didahului oleh 2 khutbah. Tapi pada awal-awal Islam, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha itu didahului oleh sholat terlebih dahulu. Tapi dimansukhlah hanya untuk sholat Jumat, yang didahului itu bukan sholat tapi khutbah terlebih dahulu. Karena ceritanya ada nanti berkaitan dengan surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 9, 10, 11. Nah, itu syarat sholat Jumat menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Salah satu dalilnya adalah ini, hadis dari Salamah bin Al-Aqwa, bahwa kata Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat Jumat, dan kami selesai sholat Jumat, tidak ada ketika selesai sholat Jumat itu benda yang besar yang bisa kami jadikan sebagai tempat berteduh. Itu. Jadi kalau dari sebelum zuhur, kalau kita nih sebelum zuhur bayang-bayangkan ke sebelah timur, bayangan suatu benda atau bayangan kita lah. Kalau kita berdiri sebelum zuhur, bayangan kita itu sebelah timur. Timur apa barat? Barat. Karena posisi matahari masih di timur kan? Iya kan? Posisi matahari masih di timur. Artinya ketika posisi matahari masih di timur, bayangan suatu benda itu ada di barat. Itu kan? Nah, tergelincirlah matahari, pas tergelincir matahari, sebelum tergelincirnya itu bayangan suatu benda itu nggak ada. Kan gitu ya? Nggak ada kan, suatu benda itu nggak ada bayangannya gitu. Ya. Nah, tergelincirlah matahari itu ditandai dengan suatu benda beralih dari bayangannya sebelah barat ke sebelah timur. Nah, itulah waktu sholat zuhur dimulai. Nah, maksudnya hadis ini adalah bahwasannya mulainya sholat Jumat itu semenjak tergelincirnya matahari alias masuknya waktu zuhur, dan pelaksanaannya itu sangat singkat. Sampai-sampai singkatnya itu para sahabat pada waktu itu selesai sholat Jumat tidak menemukan bayang-bayang suatu benda untuk bisa dijadikan tempat berteduh. Beda halnya ketika jam 1 itu bayangan suatu benda sudah agak panjang gitu kan, karena matahari sudah ke barat. Bisa kita berteduh jam 1, jam 2. Tapi pas jam 12 istilahnya, ketika matahari tergelincir lah, nggak harus jam 12. Nah, disitulah kita tidak menemukan bayangan suatu benda, sehingga para sahabat tidak bisa menemukan tempat berteduh, baik pohon kurma atau tembok yang besar. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa yang pertama sholat Jumat itu dilaksanakan pas masuknya waktu sholat zuhur. Yang kedua, sholat Jumat itu singkat, dilakukannya singkat. Nanti hadis di depannya ada. Hadis di depan ada. Orang yang berakal itu adalah dia yang khutbahnya sebentar tapi sholatnya lama. Nanti ada di depan hadisnya. Dan dari hadis ini para ulama menyimpulkan, sepakat semua ulama tanpa terkecuali, batas akhir dari sholat Jumat itu adalah batas akhir
Batas akhirnya adalah ketika selesainya waktu sholat duhur, ditandai dengan masuknya sholat asar. Kalau begitu berarti sholat Jumat bolehkah dilakukan pas jam 2? Misalkan duhur katakanlah jam 12. Bolehkah sholat Jumat start mulainya itu jam 2? Boleh tidak kira-kira? Boleh. Asal belum masuk waktu asar. Andai 2:30 boleh? Boleh. Sholat Jumat dilakukan 2:30. Tapi dari hadis ini dimulainya jangan sampai sebelum matahari tergelincir. Nah itu. Gitu ya. Jam 1 boleh, jam 2 boleh, asalkan sebelum asar. Batas akhirnya itu adalah pas masuknya waktu asar. Andaikan 15 menit sebelum asar boleh dilakukan sholat Jumat apabila darurat kita dalam keadaan perang atau dalam keadaan musibah besar, itu boleh dilakukan. Nah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu juga kita ketahui bahwasannya azan itu harus dikumandangkan oleh muadzin pas masuknya waktu sholat. Zuhur jam berapa di sini? 11:57. Jangan kurang dari 11:57. Asar begitu juga sesuai dengan waktunya. Azan itu maghrib, isya, subuh. Nah kecuali di 2 waktu. Jadi zuhur di hari biasa, asar, maghrib, isya itu harus azan itu pas waktunya. Tapi ada 2 waktu azan yang boleh kita start duluan, tidak di waktunya. Boleh. Waktu apa saja itu? Waktu zuhur di hari Jumat dan setiap subuh. Artinya sebelum masuknya waktu subuh, 30 menit sebelum subuh boleh itu azan. Meskipun belum masuk waktu sholat subuh. Setiap subuh, tidak hanya di hari Jumat. Nah, tapi untuk zuhur di hari Jumat boleh mengumandangkan azan sebelum masuknya waktu zuhur. Memang di zaman Nabi tidak ada seperti itu. Di zaman Nabi yang biasa diketahui itu masyhurnya adalah azan sebelum subuh, 30 menit sebelum subuh. Makanya pernah ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat masih makan ketika Bilal bin Abi Rabah masih azan. Nah itu azan awal. Bilal azan awal 30 menit sebelum masuk waktu subuh. Nah barulah Abdullah bin Ummi Maktum azan di pas waktu subuh. Makanya kalau nanti ketemu di hadis bahwa Nabi dan para sahabat masih makan ketika azan, bukan pas subuhnya, tapi azan awal ketika Bilal bin Abi Rabah mengumandangkan azan. Nah, apa fungsinya azan awal di sholat subuh? Untuk membangunkan orang-orang. Andaikan di sini Bang Yayat misalkan bangunin orang-orang jam 4 dengan azan subuh, itu lebih baik daripada pengumuman yang lain. Misalkan bangun Pak, udah mau subuh, azan aja nggak apa-apa. Nah dengan bingung itu orang pada bangun, ya kan? Ya, nah kayak gitu. Boleh azan Bang Yayat jam 4, cobain azan di sini. Nggak apa-apa, ribut juga. Wah udah azan belum waktunya, nggak apa-apa. Berani gak? Berani ya? Jam 4 bangunin orang azan. Berani? Ya nggak salah, saya ngaji gitu. Kan gitu. Ya. Justru sunnahnya itu seperti itu. As-salatu khairum minan naum itu dikumandangkan adalah di pas azan pertama. Pernah dengar as-salatu minan naum nggak boleh kita kumandangkan? Yaitu nggak boleh dikumandangkan ketika azan kedua, pas waktu sholat, pas masuknya waktu subuh. Tapi as-salatu khairum minan naum, taswib namanya itu dikumandangkan pas azan pertama. Bangunin orang. Nah itu.
Nah, sekarang adzan yang boleh dikumandangkan sebelum waktunya adalah sebelum sholat Jumat. Boleh. Kenapa sekarang setiap masjid NU itu adzannya 2 kali? Asalnya adzan yang pertama itu sebelum masuk waktu zuhur. Asalnya zuhur kan tadi jam 11.57 untuk manggil orang supaya dia cepat-cepat ke masjid di sholat Jumat, boleh dikumandangkan di 11.27. 11.27 silahkan azan. Nah, itu azan yang pertama. Boleh itu. Itu dilakukan oleh masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu. Pada zaman Nabi dicari nggak ada memang, tapi itu adalah ijtihadnya Umar, sehingga dipakailah di kita. Tapi salah kalau di kita, adzan pertamanya justru ketika masuknya waktu zuhur. Nah, itu pertentangannya kita sekarang ketahuan kan. Adzan pertama itu bukan pas masuk waktu zuhurnya, tapi sebelum waktu zuhur. Tetap adzan yang kedua adalah ketika khatib naik mimbar, masuklah waktu zuhur, di situ adzan yang aslinya, istilahnya kayak gitu. Gitu ya. Nah, itu. Jadi 2 kali adzan ketika Jumat itu sebetulnya dulunya itu adalah adzan yang pertama sebelum masuk waktu zuhur. Itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya, tadi kan sholat Jumat boleh jam 2, boleh setengah 3. Sekarang pertanyaannya dibalik. Bolehkah sholat Jumat dilaksanakan jam 8 pagi? Jangan jam 8 kepagian, jam 10. Boleh sholat Jumat jam 10? Boleh gak kira-kira? Gak boleh. Coba kita lihat hadisnya. Hadis berikutnya, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'dal jumu'ati, muttafaqun alaih wa labdul Muslim wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, kami tidak pernah tidur siang dan makan siang kecuali setelah melaksanakan sholat Jumat. Hadis muttafaqun alaih dan lafaznya milik riwayat Muslim. Dalam ayat lain disebutkan pada masa Rasulullah SAW. Hadis ini kalau dibaca begitu saja, tadi kan dengar ya terjemahannya. Kami tidak tidur siang dan tidak makan siang kecuali setelah Jumat. Maksudnya apa? Mohon maaf ini kalau nggak ngaji nggak paham. Maksudnya ini adalah sholat Jumat ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering dilakukan sebelum masuknya waktu zuhur. Kalau kita baca tekstualnya saja nggak ketemu tuh paham seperti itu, ya kan? Kami pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur dan tidak makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Udah gitu aja. Tapi pemahamannya di sini adalah dulu ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sering juga melaksanakan sholat Jumat sebelum masuknya waktu zuhur. Ini dipakailah oleh Imam Ahmad dan murid-muridnya. Jadilah madhab Hambali Hanabilah bahwasannya sholat Jumat itu boleh dilaksanakan sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi bukan syarat sholat Jumat itu ketika waktu zuhur. Beda dengan pendapat Imam Syafi'i tadi. Nah gitu, andaikan kita nanti ketemu di daerah lain yang melakukan sholat Jumat sebelum masuknya waktu zuhur, nah ini dalilnya. Itu dalilnya. Jadi hanya di madhab Imam Ahmad bin Hambal melaksanakan sholat Jumat, ada yang melaksanakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur.
Bahkan Imam Ahmad berpendapat boleh melakukan sholat Jumat di waktu kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu. Jadi nanti nyambung, kenapa nanti kalau kita ketemu sholat Idul Fitri atau Idul Adha di hari Jumat, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Nyambungnya ke sana nanti. Meskipun pemahaman Imam Syafi'i beda lagi nanti, gitu ya. Nah, itulah fikih. Liur fikih itu sebetulnya. Tapi kalau kita mau memahami, kita akan mudah untuk toleransi. Udah. Fikih itu luas banget. Kita tidak bisa mengklaim bahwa saya yang paling benar. Tidak. Boleh saya benar dengan hadis yang saya pakai. Orang lain pun benar dengan dalil yang dia gunakan. Nah itu fikih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dari hadis ini kita ketahui Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau sering juga melaksanakan sholat Jumat sebelum masuknya waktu zuhur. Kita ma kunna naqilu, tidak kami, naqilu itu tidur siang atau bahasa kitanya qailulah. Wala natagodda itu sarapan, tapi biasanya sarapan orang Arab itu jam 11, jam 12, bukan pagi-pagi. Mereka itu makan beratnya itu adalah ketika tengah hari. Nah, sunnah juga kita untuk melaksanakan tidur siang, Pak. Tidur siang. Tapi tidurnya jangan kebablasan. Bentar aja, 30 menit, maksimal itu 30 menit. Baik sebelum zuhur atau setelah zuhur. Orang bisa melakukan tidur sebentar itu kalau dia malamnya tahajud, Pak. Malam tahajud jam 3 atau jam 4 tidak tidur lagi sampai nanti ketemu siang, boleh itu jam 11-nya kita qailulah. Tidur siang sebelum zuhur. Kadang kalau kita jam 11 tidur kebablasan, bangun-bangun jam asar. Qailulah itu sebentar lah, istirahat sebentar sambil berbaring, namanya qailulah. Maksimal 30 menit. Nabi SAW pernah bersabda, "Qilu fa inna syaitana la taqilu." Qailulah kamu, karena sesungguhnya setan tidak qailulah. Tidur sianglah kamu, karena setan itu tidak tidur siang. Berarti yang tidak tidur siang itu bukan saya yang ngomong. Tidur siang boleh. Atau setelah zuhur boleh tidur siang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu batas awal masuknya waktu sholat Jumat dan batas akhir masuknya waktu sholat Jumat. Satu hadis lagi, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman faja'at sa'irun minasyam fanfatalan nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah dengan posisi berdiri, datanglah Khafiflah dagang dari negeri Syam. Lalu orang-orang jamaah Jumat pergi menemuinya sehingga jumlah mereka hanya tinggal 12 orang saja. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Hadis ini banyak sekali pemahaman yang akan kita ketahui dari hadis ini. Banyak sekali. Sebahagian dari itu kita coba uraikan di sini. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika khutbah qaiman, sambil berdiri. Di sini ulama menyebutkan, mayoritas ulama gitu ya, tidak ijma, tapi mayoritas ulama menyebutkan bahwasannya
Syarat dari khotib itu ketika khutbah Jumat adalah berdiri. Andaikan khotibnya tidak mampu berdiri, ganti dengan orang lain yang mampu berdiri. Andaikan tidak ada yang bisa menggantikan, boleh dia sambil duduk. Jadi berdirinya itu dengan syarat mampu. Berdiri asalkan dia mampu. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan tidak sah Jumat bagi khotib yang mampu berdiri tapi khutbahnya sambil duduk. Itu ya. Duduk itu nanti pas khutbah kedua jedanya duduk seukuran. Jadi seukuran duduknya khotib ketika mau khutbah kedua itu adalah minimalnya itu tumaninah ketika sholat, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kan, baru berdiri lagi. Nah, maksimalnya adalah baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksimalnya itu adalah berdiri lagi. Jangan terlalu singkat, jangan terlalu lambat. Duduk itu kemana khotib ya? Oh tidur. Itu jangan terlalu lambat dan jangan terlalu cepat, duduk udah berdiri lagi. Ada tumaninahnya itu. Duduk khotib ketika khutbah itu jedanya. Itu seukuran baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Jadi memang sunnah muakkadah di sini khutbah Jumat itu dilakukan khotib sambil berdiri. Faja'at sa'irun minasyam, kemudian datanglah satu rombongan dagang dari Syam. Syam itu dari, kalau sekarang sudah dipecah 4 negara, Yordania, Syria, Palestina, Yordania, Libanon, Syria, Palestina. Itu 4 wilayah itu. Dulu Syam namanya 4 wilayah itu. Dipecah sekarang jadi 4 negara. Fanfatalan nasu ilaiha, kemudian manusia, artinya para sahabat, ketika Nabi sedang khutbah bubar. Jadi ketika datang rombongan dagang dari Syam, itu kebiasaan orang Madinah kalau ada rombongan dagang itu menabuh genderang, tanda ada pasar kaget gitu istilahnya. Datang itu kan segerombongan dari Syam itu yang dagang, ada pakaian, makanan segala macam, ditabuhlah itu, kedengeran sama orang-orang yang ada di masjid, itu bubar semuanya orangnya. Orang sebanyak itu bubar, menyisakan 12 orang. Hatta lam yabqa illasna asyara rajulan, sehingga tidak tersisa kecuali 12 orang. Siapa yang 12 orang ini? Termasuk di dalamnya itu 10 orang yang sudah dijamin masuk surga plus 2 orang lagi. Ada yang menyebutkan 2 orang ini satunya Nabi, satunya lagi saya lupa namanya siapa, entah itu Anas bin Malik atau siapa itu ya. Pokoknya 12 orang, menyisakan 12 orang. Ada yang menyebutkan 12 orang ini jamaah saja, ada yang menyebutkan beserta nabinya gitu. Ini dijadikan dalil oleh madhab Imam Malik bahwasannya minimalnya jamaah sholat Jumat itu 12 orang. Tapi dibantah oleh beberapa ulama yang tidak sepakat dengan pendapatnya Imam Malik. 12 orang itu bukan awal mula melakukan sholat Jumat, bukan. Awalnya kan banyak, tapi itu yang tersisa di pertengahan. Jadi itu bukan menjadi syarat sebagai sahnya sholat Jumat harus 12 orang, bukan. Jadi tetap sholat Jumat itu syaratnya menurut madhab Imam Syafi'i adalah 40 orang laki-laki baligh yang mustautin. Ada lagi Imam Abu Hanifah mengatakan 3 orang juga sudah cukup. 1 orang imam, 3 orang makmum. Itu nanti dalil-dalilnya dijelaskan di depan. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa di sini andaikan gini Pak, andaikan kita ke satu daerah
yang pelaksanaannya sholat Jumat itu kurang dari 40 orang, kita hitung itu kurang dari 40 orang. Jangan sampai kita tidak Jumatan gara-gara tidak sah, nggak sampai 40 orang. Jangan seperti itu. Jadi kalau untuk pelaksanaan ibadah itu jangan terhalang dengan suatu pendapat, jadi kita tidak melakukannya. Jadi kita lakukan ibadah itu kalau ada memang pendapat yang menguatkannya gitu. Ya contohnya tadi, kalau di suatu daerah cuma ada 12 orang, kita madhabnya Syafi'i harus 40 orang. Jadi nggak Jumatan, nggak gitu. Ikutlah yang 12 orang itu salat Jumat. Gitu ya. Jangan jadi terhalang kita tidak melakukan salat Jumat. Nah itu sebetulnya panjang dari hadis ini harus kita jelaskan, yang artinya ini terkait dengan surat Al-Jumu'ah ayat 9, 10, 11. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, nanti ke sana nyambungnya. Itu saja Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa dijelaskan pada kesempatan malam hari ini. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.